Kota Kendari sendiri, saya nyatakan bukan ini isu saya yang pertama Pak, karena masyarakat kita sendiri walaupun dia punya kendaraan yang harga 500 juta itu cari yang murah Pak, itu salah satu antrian. Mungkin teman-teman DPR sendiri sudah tahu lah, OPD pun sudah tahu. Bahkan penegasan kami untuk kendaraan-kendaraan dinas sendiri Pak, harusnya mereka pakai Pertamax, tetapi fakta di lapangan itu pakai Pertalite. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kami dari Pertamina sudah mengeluarkan surat Pak, seperti yang disampaikan oleh Bu April tadi, yang intinya bahwasanya SPBU dilarang untuk menjual jerigen, baik itu untuk produk solar GPT maupun Pertalite GBKP, kecuali dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah, surat itu sudah kami keluarkan pada tanggal 7 April 2002, nomor 314 garis miring PNDR garis miring 30.000 garis miring 2022 strip S3, yang dimana di dalam surat ini kami mengacu kepada undang-undang yang seperti disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, terus kemudian terkait dengan Perpres 191 tahun 2014. Nah, di mana Perpres ini sebenarnya kami juga masih menunggu juga sebagai landasan kami nanti ketika di lapangan. Terus ketika kita bertanya kepada mereka kenapa mereka melakukan itu, dari SPBU kami itu mungkin sekarang kami melakukan penegasan kepada mobil yang pulang balik, karena kami kan di sana ada 3 shift. Jadi setiap kami melihat mereka pulang balik mengantri, kami berikan teguran, mereka suruh stop dulu. Tapi mereka juga masuk lagi di stiker lain lagi. Kalau di pihak SPBU lain mungkin kami tidak tahu bagaimana prosedurnya, karena kami selaku pengawas insya Allah sudah melakukan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya. Kalau Mas tadi berbicara masalah izin ya Mas ya, saya ingin sharing saja. Berbicara masalah Mas sudah melakukan pengawasan, syukur alhamdulillah kita sepakat. Syukur alhamdulillah kita sangat mengapresiasi. Tapi kemudian imbuhan yang Mas sampaikan ini kemudian memberikan pertanyaan lagi kepada kita. Apakah sudah jelas itu pengawasan yang Mas lakukan? Soalnya dari apa yang Mas sampaikan ini menyetujui untuk pedagang eceran itu ada di sekitaran Mas. Paham tidak Mas? Saya pikir pasti Mas paham lah. Sekiranya terjadi SPBU ini kan sangat safety ya, pasti sudah melakukan perencanaan master plan. Ketika terjadi kebakaran harus kemana. Pedagang eceran ini tidak ada master plan-nya Mas. Kalau misalnya di samping Mas itu kebakaran, SPBU Mas loh yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program Parlemen Kota Kendari. Dan lagi pada kesempatan ini, saya tidak akan henti-hentinya untuk mengajak Anda mendengarkan terkait informasi yang akan nanti kita bahas bersama dengan DPRD Kota Kendari. Telah bergabung bersama kami Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, Bapak Rizky Brilian Pagala SARS. Setelah itu masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 Bapak Sahabudin SIP dan juga Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Bapak Alda Kesutan Lapai. Halo Pak, ini kali pertama kita berjumpa ya. Kalau dengan Komisi 2 kayaknya lagi dan lagi. Masya Allah. Semoga dalam keadaan sehat semua ya Bapak-Bapak di sini, dan tentu ini menjadi sebuah dilema sebenarnya, karena pembahasan kita terkait maraknya pertamini dan pengecer di sekitar SPBU ini lagi-lagi tidak bisa juga kita indahkan. Tapi sebenarnya apa sih yang memang menjadi dampak besar dengan maraknya pertamini dan juga pengecer di area SPBU? Mungkin saya langsung minta tanggapan dari Ketua Komisi 2 dulu. Silakan Pak Rizky. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Kadis, Pak Wakil,
Memang ini persoalan yang kemarin kita coba bahas bersama dengan teman-teman Pertamina, juga teman-teman direktur dari semua pimpinan SPBU yang ada di Kota Kendari. Kita juga mengundang kemarin berikut dengan dinas, kemudian OPD perangkat daerah juga, kesatuan satpol pp kita bersama teman-teman apalagi namanya Komisi 2. Pada waktu kemarin memang kita coba melihat ada persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Saya pikir kita berbicara masalah skala seluruh masalah masyarakat Kota Kendari terhadap dampak dari adanya pedagang atau penjual BBM eceran di sekitaran SPBU yang memang kemarin sudah ada beberapa kasus yang terlihat kebakaran mobil di depan SPBU. Kemudian belum lagi kita berbicara masalah laka lantas di sekitaran SPBU akibat dari adanya penjual pinggir jalan dan lain sebagainya, dan memang ini akhirnya multidimensi persoalannya. Kalau berbicara masalah kerugian kita masyarakat Kota Kendari, kemarin kita coba membahas ada beberapa apalagi namanya komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman pimpinan SPBU pada waktu itu di RDP pun juga sempat disampaikan kepada kita. Bahkan saya pada waktu itu ya mengarah ke saya bahwa kita jangan melihat persoalan ini hanya tentang menegakkan regulasi, tapi kita melihat juga dari sisi kemanusiaan. Yang memang pada waktu itu juga saya bersepakat. Siapa yang tidak bersepakat hari ini dengan yang namanya kemanusiaan untuk masyarakat kita Kota Kendari? Bahwa mereka mempunyai masalah di tengah COVID-19 yang kemudian sampai hari ini kita masih bisa rasakan dengan segala kekurangannya. Tapi kemudian memang perlu pemahaman lebih lanjut terkait dengan itu. Makanya pada waktu itu saya sampaikan bahwa hadirnya regulasi ini mempunyai banyak cerita pastinya. Regulasi ini mendukung dari semua analisa teman-teman baik itu OPD teknis, stakeholder, dan lain sebagainya untuk bagaimana dilahirkan sebuah regulasi yang baik untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. Tidak hanya untuk pedagang, tidak hanya untuk penjual, tapi untuk seluruh masyarakat Kota Kendari, baik itu yang menggunakan jalan, baik itu teman-teman SPBU, dan baik itu dengan teman-teman penjual. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa masalah ini adalah mencapai di titik multidimensi. Pertama, kerugian di masyarakat atau penjual kita yang hari ini menjual BBM eceran di sekitaran SPBU, mereka tidak punya kepastian sampai hari ini, tidak punya izin, sewaktu-waktu bisa saja dibongkar. Berbeda pemerintahan, berbeda juga kebijakan, dan memang dasar pemerintahan hadir hari ini adalah regulasi. Kita hadir untuk menegakkan regulasi sehingga memang terjadi kesesuaian dalam berkehidupan untuk seluruh masyarakat Kota Kendari pastinya. Di samping itu juga kita melihat ada kerugian untuk pengguna jalan. Jangan sampai bahu jalan sudah dipakai. Hari ini kan kelihatan di sekitaran SPBU yang menjual ini bahu jalan mereka sudah pakai. Kasihan, jangan sampai kita tidak minta-minta, tapi kalau seandainya terjadi laka lantas, pasti akan berdampak kepada nyawa mereka yang menjual di pinggir jalan dan lain sebagainya, kepada teman-teman yang menggunakan jalan. Ini akan berdampak signifikan untuk apalagi namanya pengguna jalan itu sendiri. Belum lagi berbicara masalah teman-teman pengusaha SPBU. Kalau sampai ini kan teman-teman pedagang eceran tidak punya juknis terkait dengan safety penjualan mereka. Sewaktu-waktu terjadi kebakaran di mereka akan berdampak dengan SPBU-nya. Makanya kemarin saya bilang dalam RDP, jangan kira hari ini kita perjuangkan hanya di sisi satu masalah masyarakat. Kita juga berbicara masalah SPBU juga. Apa yang terjadi kalau misalnya di sekitar Anda terjadi kebakaran akibat bahan bakar ini akan berdampak juga dengan SPBU Anda. Kalau misalnya SPBU Anda terbakar habis usaha Anda. Apalagi ini kita berbicara bahan bakar. Iya, makanya memang saya bilang persoalan ini sudah multidimensi. Memang perlu keterlibatan oleh semua pihak, baik itu pemerintah Kota Kendari, stakeholder terkait, masyarakat, pihak SPBU, dan juga kami DPRD Kota Kendari. Sehingga memang
yang kita inginkan bagaimana di kemudian hari ini terjadi yang namanya berkehidupan yang baik. Artinya layak untuk semua masyarakat. Kita menjamin kepastian untuk teman-teman pedagang atau penjual. Saya pikir kalau berbicara masalah jualan, usaha, banyak sekali sektor usaha yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman. Dan ini pasti sangat membawa manfaat yang lebih baik untuk mereka dibanding mereka berjualan. Dan kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa mereka menjual bahan bakar eceran ini, saya yakin dan percaya ini bukan usaha utamanya mereka. Ini usaha sampingan yang kemudian dicoba-coba karena ada peluang. Itu saya pikir, Kak Dia. Benar sekali. Dan memang sebenarnya sudah sejak lama kan Pak, memang adanya pengecer bahan bakar, terus juga maraknya Pertamina ini. Kenapa memang apakah baru sekarang memang ditindaklanjuti adanya RDP kemarin atau seperti apa? Mungkin saya minta tanggapan Wakil Ketua Komisi 2 gimana Pak Sabudin, silakan. Ya baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terkait pengecer maupun Pertamina ini sebenarnya sudah sejak dini lah, sudah sejauh-jauh hari sudah terlihat marak di seputaran SPBU ataupun apa. Tapi lagi-lagi memang kadang kita biasa sering menyampaikan ke pihak Pertamina, baik melalui rapat dengar pendapat ataupun melalui kunjungan kerja kita di Komisi 2 ke Pertamina untuk bagaimana pihak-pihak SPBU ini tidak lagi untuk melakukan penjualan atau memberikan semacam kelonggaran terhadap para pembeli yang melakukan jerken atau apa. Harapan kita agar supaya SPBU ini lebih taat pada regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina. Tapi lagi-lagi kita berpikir bahwa ini tidak bisa tidak bisa juga dikontrol atau bagaimana. Lagi-lagi ada saja kegiatan-kegiatan yang memang di luar regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Nah ini kita coba menggali di teman-teman di Komisi 2 agar supaya terkait Pertamina maupun pengecer yang di seputaran SPBU ini bisa lebih diperhatikan. Dalam hari ini mungkin dikurangi, kalaupun belum bisa dihilangkan secara bagus, tapi dikurangilah dia punya kapasitas atau para penjual ini. Dalam hal ini mungkin kita coba, kan ini juga kalau kita berbicara regulasi sudah tidak ada lagi bicara masalah sisi kemanusiaan yang harus kita ambil, karena jelas dalam regulasi maupun aturan baik di peraturan daerah kita, mungkin nanti Pak Ketua Komisi menyampaikan sebentar, itu jelas tidak ada itu pengecer di seputaran SPBU. Nanti Pak Ketua Komisi sampaikan sebentar terkait itu. Nah, tinggal bagaimana kehadiran kita baik itu dari DPRD maupun teman-teman mitra OPD yang punya harapan di situ. Misalnya kan begini, masyarakat ini yang pengecer ini kan dia tidak butuh semacam sumber daya manusia yang lebih bagus untuk melakukan penjualan pengeceran bahan bakar ini. Cukup mungkin kalian kelincahan mendapatkan bahan bakar kemudian dia ecer lagi di tempat lain itu. Nah, harapan kita melihat situasi ini, mungkin teman-teman OPD mungkin dari Dinas Perdagangan atau OPD lain itu bisa memberikan keterampilan atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, misalnya para pedagang ini, sehingga dia punya keterampilan tersendiri lagi untuk bagaimana mendapatkan usaha di tempat lain atau usaha dengan tidak lagi melakukan penjualan pengeceran bahan bakar minyak ini. Mungkin itu dulu dari saya. Baik, lalu saya ke Bapak Kadis Perdagangan. Apakah hal ini juga dengan adanya maraknya Pertamina dan juga pengecer BBM di seputaran SPBU memberi dampak juga pada perekonomian atau sektor perdagangan kita atau bagaimana Pak? Silakan.
Waalaikumsalam. Kalau kita melihat dari kondisi yang ada, memang pengaruh sih tidak, karena perekonomian itu bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada aturan-aturan yang mengikat tentang penjualan BBM yang tidak berizin. Itu perekonomian bisa berjalan dengan biasa saja. Yang dampaknya di sini adalah pengusaha UMKM. Kita tahu bahwa Dinas Perdagangan itu menangani masalah usaha UMKM. Di sini sudah jelas regulasinya bahwa UMKM itu yang dikelola atau yang didata oleh Dinas Perdagangan itu yang berizin. Yang berizin dan yang legal. Nah, kalau ada penjualan atau berupa apa saja yang tidak berizin, itu berarti ilegal. Nah, penjualan seperti BBM, kita tidak bisa bilang liar ya. BBM yang tidak punya aturan tempat dan mungkin ada aturan izin, itu kita anggap bahwa UMKM yang tidak berizin. Sehingga dampak yang timbul adalah bagaimana masyarakat itu bisa menjadi tahu sebenarnya usaha apa yang harus bisa kita lakukan untuk menghindari perdagangan-perdagangan yang tidak berizin seperti BBM. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Sabudin, bahwa dari Dinas Perdagangan memberikan peluang kepada pedagang-pedagang BBM eceran yang tidak berizin agar bisa dimanfaatkan atau mendapat kondisi lain untuk bisa mencari yang lebih layak, itu memang benar Pak. Bahwa Dinas Perdagangan kan sudah membuka sekarang peluang-peluang tersendiri. Misalnya ada pelatihan-pelatihan, pelatihan Go Digital, ada Go Global, ada Go Modern, bahkan sampai Go internasional itu bisa. Tapi kita tidak bicara ke skala besar dulu, kita bicara ke skala kecil. Nah, sehingga sebenarnya di sini kalau kita melihat kondisi yang ada, ini kita harus duduk bersama, baik dari pihak kepolisian, Pol PP, Dinas Perdagangan, Pertamina, SPBU, semua harus ada di sini. Karena kalau kita melihat dari regulasi yang ada itu memang tidak ada. Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 itu semua pengecer atau pedagang yang tidak berizin, khususnya migas ya Pertamina, itu dikenakan pasal yang sama, yaitu 3 tahun penjara, denda 30 miliar. Ini sudah jelas ini regulasi. Nah, kalau kita pakai regulasi ini berarti migas di sini ada Pertamina. Terus kita bicara migas berarti di sini ada SPBU. Nah, kalau kita pakai undang ini, aturan ini, berarti kita tidak terlalu repot sebenarnya menangani persoalan ini. Hanya kalau kembali kita bicara masalah kemanusiaan ya, itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita harus terlibat semua ini. Kita bicara kemanusiaan. Manusia yang ada di hadapan kita hari ini adalah masyarakat kita yang sangat membutuhkan mungkin nafkah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tapi kita tetap tidak bisa lupa dengan aturan yang ada. Karena regulasi yang ada ini sudah jelas ya. Yang perlu yang ditekankan di sini adalah Pertamina. Pertamina harus memberikan ultimatum kepada SPBU bahwa penjualan ini tidak diperbolehkan selain dari penjualan yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang kita tinggal cari regulasi kecil. Misalnya ada aturan sedikit, misalnya Pertamina bisa menjual pakai jerigen, terkecuali ada izin dari kelurahan. Berarti ini melayani misalnya mesin-mesin produksi seperti yang memang membutuhkan banyak itu. bahan bakar. Ini yang bisa kita layani. Selain dari itu tidak bisa dilayani. Ya. Atau seperti yang disampaikan tadi Pak Sabudin bahwa kita berikan tetapi ada batasan. Tapi kalau kita pakai itu ada batasan, berarti kita melanggar lagi nih aturan Undang-Undang 21 tadi nih, tentang dilarangnya berjualan BBM yang tidak menggunakan izin. Nah, inilah sebenarnya pentingnya kita duduk bersama ini. Karena sudah jelas di dalam aturan dan undang-undang polisi Pamong Praja juga punya aturan tersendiri. Penggunaan trotoar, menjual di atas badan jalan dan sebagainya itu sudah ada. Terus Pertamina juga sudah jelas. SPBU yang harus, di sini kuncinya sebenarnya SPBU yang harus punya pedoman pokok yang bisa betul-betul menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa menyepelekan kehidupan masyarakat kecil. Benar. Ya, mungkin seperti itu sementara. Jadi memang ini kayaknya menjadi PR besar ya Pak ya, untuk bagaimana bisa upaya yang dilakukan agar
meminimalisir adanya marak Pertamini dan juga pedagang BBM eceran yang ada di seputaran SPBU. Nah, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan oleh seluruh pihak? Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Tadi kalau berbicara masalah regulasi, kita ada Perda nomor 10 tahun 2014 terkait dengan pelarangan setiap orang untuk berjualan BBM di sekitaran SPBU. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi dalam Parlemen Kota Kendari. Nah, sebelum kita menanyakan terkait strategi apa yang harus dilakukan oleh seluruh pihak sebenarnya, bukan cuma satu atau dua pihak saja. Lantas ini yang mungkin harus diperjelas kembali ya Pak, bahwa kalau tadi sembari kita membahas dilarangnya itu marknya Pertamini dan pengecer BBM di seputaran SPBU. Nah, apa kabarnya yang memang pedagang-pedagang yang jauh dari SPBU tapi mereka juga melakukan kegiatan atau aktivitas memperdagangkan BBM eceran. Kira-kira ini bagaimana? Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali Pak Kadis, gimana sih sebenarnya kalau kita berpaut pada regulasi sebenarnya ya, ini gimana seharusnya? Baik, saya lanjut ya Bu. Tadi saya sudah jelaskan Bu bahwa aturan yang berlaku undang-undang ini kekuatan hukum ini. Kita berbicara kekuatan hukum. Hukum di atasnya itu adalah undang-undang. Nah, undang-undang ini sudah tidak bisa ada lagi yang mengganggu. Sehingga apa sebabnya undang-undang ini dari tahun 2001 tidak pernah ada perubahan atau ada amandemen, karena undang-undang ini memang dipergunakan untuk seluruh Indonesia. Sehingga saya sampaikan di sini Bu bahwa sebenarnya ini harus kita dudukkan ini. Kalau misalnya kita bicara aturan kota, misalnya kita ada perwali, kita ada perda dan sebagainya, ini kita dudukkan dulu. Misalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pihak kepolisian, ada pihak Pol PP, ada pihak Pertamina, ada SPBU, ada beliau anggota DPR yang terhormat, mungkin bisa dia sebagai monitoring dengan aturan yang ada. Nah, kalau saya sebenarnya begini Bu, kita tidak terlalu jauh mengambil kesimpulan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kita cukup pakai saja aturan dari masing-masing stakeholder yang ada. Ya, Pol PP dia menggunakan aturannya dia. Terus Pertamina juga dia harus gunakan dengan dia punya aturan. Nah, kami dari perdagangan sini kan cuma sifatnya pertama ini adalah melihat bagaimana kondisi keadaan, karena kita berbicara pengecer itu berarti kita bicara UMKM. Nah, saya di sini hadir sebagai UMKM. Dan saya juga tidak inginkan bahwa pedagang-pedagang saya ini terusik dan tidak merasa nyaman dan aman dalam kondisi mereka mencari nafkah. Sehingga saya hadir di sini. Hadir saya di sini agar bisa mengubah semua permasalahan ini. Misalnya dari pedagang eceran ini bisa menjadi pengusaha-pengusaha lain. Kita berikan peluang-peluang seperti disampaikan Pak Sabudin. Nah, tadi setelah hadir saya, ada Pak anggota DPR juga hadir, berarti kita dudukkan semua persoalan ini. Kita tetapkan semua aturan ini. Setelah itu kita jatuhkan palu bahwa sebenarnya kita punya aturan yang bisa sedikit kita bermain di dalamnya. Nah, dari pihak, kita libatkan juga pihak kelurahan atau kecamatan. Melihat kondisi wilayah mereka. Kira-kira pedagang yang menggunakan jerken ini, dia gunakan untuk apa dia? Ya ini, siapa tahu juga dia membeli jerken, dia gunakan ke tempat-tempat lain. Misalnya isi mesin Johnson atau mungkin mesin giling apa dan sebagainya. Kan tidak mungkin giling yang mau dibawa ke Pertamina. Sehingga ini saya sampaikan tadi, kita dudukan juga, kelurahan juga memberikan izin dia. Izin bahwa sekian atas nama ini dan sebagainya, benar-benar adalah pengusaha atau pemilik usaha ini diberikan izin untuk dilayani secara jerken. Nah itu. Yang terakhir saya sampaikan bahwa ketika semua ini sudah didudukkan dengan aturan yang ada, kita melihat kondisi yang terjadi sekarang, yang disampaikan Pak Ketua tadi, mungkin ada kejadian-kejadian yang laka lantasnya di situ, terus ada kejadian misalnya tidak nyamannya atau mungkin kebakaran. Nah, kalau sudah semua duduk ini Bu, saya pikir tidak ada yang salah. Yang salah di sini adalah kita tidak menjalankan aturan, seperti itu saja. Mungkin demikian sementara, Bu. Siap. Jadi memang penting ini harus dipahami oleh kita semua sebenarnya, Pak, bukan termasuk masyarakat. Nah, saya kembali ke Pak Ketua Komisi 2. Lantas bagaimana setelah adanya RDP, tentu kan sudah mulai ini diterbitkan regulasi serta mungkin ya strategi-strategi yang akan dilakukan untuk meminimalisir adanya kejadian ini. Jadi gimana? Apa yang sudah strategi apa yang akan dilakukan, Pak? Bicara strategi memang ini kembali kepada persoalan. Bahwa persoalan hari ini saya sudah tadi sampaikan bahwa ini
bahwa untuk mencari jawabannya, untuk mencari jalan keluarnya, ini perlu multi sektoral peranan kita semua. Artinya ada OPD teknis, kemudian ada pihak Pertamina, ada kami DPRD Kota Kendari. Dalam hal untuk melakukan pengawasan dalam setiap komunikasi kita yang ada di lapangan. Nah, kalau berbicara masalah strategi, memang hari ini kita lagi coba diskusi di internal Komisi 2 bahwa kemarin ada persoalan di kepastian untuk pedagang dan penjual eceran kita, kemudian ada persoalan laka lantas dan ada persoalan ketakutan kita dengan teman-teman pengusaha. Kita takutkan tadi yang saya sudah sampaikan, terjadinya kebakaran dan ini akan berdampak dengan teman-teman pengusaha yang ada. Nah, kalau bagi kami memang ini strateginya perlu penekanan oleh semua pihak, pemerintah Kota Kendari, Pertamina dan kita. Dalam persoalan ini memang kalau berbicara regulasi sudah tidak ada ruang untuk itu. Tadi kalau berbicara masalah regulasi, kita ada Perda nomor 10 tahun 2014 terkait dengan pelarangan setiap orang untuk berjualan BBM di sekitaran SPBU. Ini jelas sekali di pasal 9 di Perda kita nomor 10 tahun 2014. Kemudian bersoal tadi kalau ditanya apakah mereka bisa berjualan di tempat lain yang bukan di sekitaran SPBU, tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita ada undang-undang kita tertinggi nomor 21 tadi di mana tidak ada ruang untuk melakukan usaha tanpa perizinan. Apalagi saya pikir pasti ada detailnya yang berbasis risiko. Yeah. Ini sangat berdampak kepada semua kehidupan masyarakat kita. Nah, kalau berbicara itu memang sudah tidak ada ruang. Nah, oleh karena itu memang hari ini pihak pemerintah kota hadir harusnya untuk bagaimana menegakkan regulasi yang sudah ada. Itu kewajiban kita. Kita bernegara mempunyai landasan hukum. Bahwa hari ini ada pemerintah kota ini untuk bagaimana mengawasi dan mengawal semua kehidupan masyarakat yang ada. Inilah tugas kita. Makanya kemarin kita juga sudah kita akan menyurat sampai hari ini belum sempat kami menyurat kemarin, tapi insya Allah selanjutnya kita akan segera menyurat kepada Kesatuan Satpol PP untuk bagaimana memberikan teguran 1, 2, 3 ketika tidak diindahkan akan dilakukan penyegaran kepada teman-teman pengusaha pedagang eceran. Karena ini terkait dengan regulasi kita yang harus kita tegakkan. Kemudian berjalan dengan itu memang kita juga akan meminta dan terus berkoordinasi dengan teman-teman perdagangan untuk bagaimana menemukan solusi terkait dengan keberlanjutan teman-teman pedagang eceran yang semisalnya ini adalah mata pencaharian utama untuk itu mereka. Ya yang diharapkan. Itu kita akan coba komunikasikan dan diskusikan. Karena kalau semisalnya Mbak ya, ini pedagang eceran memang ini penghasilan utama mereka. Pertamina sudah memberi ruang yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya terkait dengan teman-teman masyarakat yang mau berusaha terkait dengan penjualan BBM eceran. Kita ada Pertamini yang sifatnya legal dan memang ini ada analisa yang panjang dari pihak Pertamina. Kalau kita lihat di beberapa kabupaten kota kan ini sudah ada Pertamini dan memang ini berkaitan dengan jarak, keamanan dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kalau semisalnya ini memang masih mau untuk berjualan, tapi memang ini perlu koordinasi dan lanjutan komunikasi dengan teman-teman stakeholder terkait juga berikut dengan perdagangan. Kalau misalnya teman-teman hari ini cuma mencoba-coba karena melihat peluang bisnis di sana, inilah hadirnya juga teman-teman perdagangan. Makanya kita akan juga support dalam proses penganggaran nantinya untuk bagaimana bisa kita membersamai teman-teman masyarakat yang kemudian hari ini tidak mempunyai kepastian usaha untuk bagaimana kita lekatkan dengan peluang-peluang bisnis atau usaha UMKM yang ada. Sehingga memang ini kita terjalin posisi edukasi kita sebagai pemerintah Kota Kendari kepada masyarakat sehingga nanti ke depannya masyarakat bisa berusaha dengan kepastian yang baik, tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti ini.
Posisi seperti ini yang kita akan coba ramu nanti, yang pastinya memang ini perlu kerjasama semua pihak. Bahwa tadi sudah disampaikan, Pertamina memang harus tegas nantinya, bahwa ketika pemerintahan daerah, pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan lapangan kerja baru, untuk menegakkan regulasi kita, tapi kemudian Pertamina tidak melakukan tugasnya dalam hal apalagi mengedarkan bahan bakar minyak. Ini juga menjadi catatan besar, makanya nanti kita juga akan menyurat kepada Pertamina untuk menegakkan surat edaran mereka di SPBU, sehingga nanti kalau ada penyaluran dan memang indikasinya kuat, juga kita mempunyai bukti, kita akan melakukan tindakan sampai di pemerintah pusat. Karena kan memang sebenarnya Pertamina ini punya wewenang besar. Ketika dilakukan pelanggaran dari teman-teman SPBU, ini akan mereka mampu dan mereka bisa untuk membatasi kuota atau mengeluarkan punishment tidak memberikan kuota lagi kepada SPBU. Mereka mampu melakukan, tapi sampai hari ini belum melakukan itu. Makanya memang perlu penekanan dari semua pihak. Kami juga DPRD Kota Kendari. Kira-kira seperti itu tadi. Oke. Lalu kalau dari Wakil Ketua Komisi, selain memang dampak yang ada sebenarnya, dan memang kita tahu sih resikonya dengan adanya banyak sekali pedagang ecer BBM yang ada di seputaran SPBU. Ini juga kita lihat salah satu kondisi di mana kan antrian SPBU yang begitu panjang ya. Nah, apakah juga ini memang memberi dampak sebenarnya, Pak? Ini gimana kira-kira? Iya, baik Mbak Dia. Ini memang akan berdampak sekali. Terutama misalnya begini, kita ambil contoh. Di seputaran SPBU masih banyak itu misalnya solar diesel apa semua. Tapi ketika misalnya kita ambil contoh di SPBU Ponggolakas ini untuk pengisian bahan bakar untuk pelayanan mobil sampah yang ada di Kota Kendari. Nah, kadang biasa di pagi hari itu seharusnya pelayanan untuk pengangkutan sampah di masyarakat itu akan terhambat karena persoalan BBM jenis solar atau diesel apa semua itu yang pihak SPBU kosong. Sementara di seputarannya kan masih banyak di pengecer-pengecer. Nah inilah sebuah kondisi yang sangat ironi terlihat bahwa harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pihak SPBU, baik itu untuk kendaraan umum maupun kendaraan-kendaraan dinas apa semua, tidak secara maksimal bisa diberikan oleh SPBU. Sementara kondisi di seputaran SPBU itu masyarakat banyak melakukan penjualan jenis pertalite atau apa sejenisnya terkait bahan bakar ini. Nah inilah kondisi ironi yang kita lihat bahwa memang butuh sebuah kerjasama yang baik dari Pertaminanya, SPBU-nya maupun dari aparat pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin Satpol PP atau untuk betul-betul bisa menegakkan regulasi ini. Kalau SPBU melakukan pelanggaran, apa tindakan yang dilakukan? Nah ini kan kadang biasa kita tutup mata sebelah saja ini, bahwa kondisi sudah terjadi pelanggaran dilakukan tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah inilah yang coba kita melalui kegiatan kemarin kita mengundang semua teman-teman SPBU termasuk Pertamina agar supaya ada semacam komitmen yang dibangun bersama dari kami, dari pihak SPBU maupun dari Pertamina, betul-betul penegakan terkait persoalan regulasi ini bisa dilaksanakan. Tapi setelah adanya RDP kemarin kan dari pihak SPBU, Pertamina juga ada ya Pak. Pada saat itu komitmen yang dipegang akhirnya apa? Setelah hasil RDP itu? Mungkin Pak Ketua Komisi. Boleh Pak Ketua, silakan Pak. Iya. Memang kemarin kita sudah dapatkan komitmen yang pasti dari teman-teman Pertamina. Tadi yang saya sudah ceritakan, mereka mampu untuk memberikan punishment kepada teman-teman SPBU sekiranya ada terjadi dan mempunyai bukti bahwa mereka melakukan penjualan kepada teman-teman pedagang eceran, apalagi yang bersifat subsidi. Ini mereka bisa memberikan punishment untuk tidak memberikan kuota lagi.
Tapi kenapa saya bilang ini multidimensi, Mbak? Memang ini perlu penekanan dari semua pihak lagi dan perlu pengawasan dari semua pihak lagi. Karena seperti yang disampaikan tadi, ini sudah masalah yang bertahun-tahun lamanya. Iya, sudah lama ya, bukan masalah yang baru. Saya sih berpikir kalau Pertamina dari tahun-tahun yang lalu mau menyelesaikan persoalan ini pasti sudah selesai. Karena apalagi namanya, tangan utamanya ini adalah Pertamina sebenarnya. Mereka bisa langsung memberikan punishment ketika ada terjadi pelanggaran terkait dengan penyaluran. Tapi sampai hari ini juga tidak selesai kan. Bahkan semakin marak. Artinya memang ya saya bisa bilang ada indikasi ada kerjasama. Artinya kita harus sampaikan seperti itu. Ada indikasi kerjasama. Dari indikasi itu muncullah persoalan marak. Nah hari ini tugas kami pemerintahan daerah, pemerintah Kota Kendari dan kami DPRD Kota Kendari untuk melakukan pengawasan. Investigasi lebih awal terkait dengan persoalan ini. Sekiranya masih bisa dikomunikasikan, makanya kemarin sudah dikomunikasikan bahwa Pertamina sudah menyampaikan bahwa mereka akan memberikan punishment yang ketat. Tapi saya bilang kita perlu sikap tegas, makanya nanti DPRD Kota Kendari akan mengeluarkan surat rekomendasi dan mengirimkan kepada teman-teman OPD teknis untuk melakukan tupoksi mereka masing-masing. Oke, seperti itu. Dan sebenarnya berarti harusnya dari pihak SPBU ada ya pada hari ini. Oke, kayaknya yang punya gawean lebih banyak nih. Tapi sudahlah, lagi-lagi kalau kita sebagai warga negara yang baik harus taat pada aturan ya Pak ya. Setiap aktivitas, segala apapun yang kita lakukan semua sudah tertuang dalam undang-undang. Jadi marilah untuk bijak dalam menyikapi segala permasalahan yang ada. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Jadi masih ada tingkat atau mungkin kesadaran masyarakat yang menganggap NIB ini adalah satu pajak. Pajak yang akan ketika mereka berurusan berarti dia akan dikenakan atau mungkin terdaftar sebagai pajak tetap. Padahal enggak, NIB ini hanya untuk memperbaiki. Baik, kita kembali lagi dalam Parlemen Kota Kendari. Nah, setelah strategi serta upaya yang sudah dilakukan, bahkan sudah ada komitmen sebenarnya dengan pihak Pertamina dan juga SPBU, lantas sampai sejauh ini apa? Selain memang mengontrol hasil RDP kemarin, terus juga langkah-langkah yang akan dilakukan, apalagi yang memang akan nantinya tetap terus ditegakkan ini Pak? Silakan mungkin Pak Ketua. Dalam situasi umum ya. Bahwa memang hari ini kita mempunyai banyak masalah, apalagi dengan tupoksi dengan teman-teman kemitraan kita. Ada perikanan di sana, kalau berbicara masalah luas ya ada teman-teman perdagangan, masih bersoal dengan posisi UMKM kita yang kita terus mau naikkan kelasnya dari skala mikro, meso sampai dengan makro sampai dengan nasional, kita mampu untuk mengelola mereka. Kemudian masalah perikanan, dan pasti begini Kak dia, bahwa semua persoalan ini terus-menerus akan melakukan updatingnya. Persoalan masyarakat akan terus berubah-berubah seiring waktu berjalan. Bahwa hari ini DPRD Kota Kendari, Komisi 2 DPRD Kota Kendari bersepakat dan memang kita berniat dengan tulus untuk selalu menjadi penyambung lidah dari masyarakat Kota Kendari. Semua masalah saya pikir. Bahwa ini sebentar setelah ini kita ada rapat kerja dengan teman-teman perikanan, membahas secara luas terkait dengan potensi perikanan kita, kondisi nelayan kita hari ini dengan posisi pasca Covid kemarin. Kita sudah bilang pasca Covid, mudah-mudahan ini sudah tidak ada. Pasca Covid kemarin, kemudian bantuan-bantuan Kementerian Kelautan kita seperti apa untuk melakukan pemberdayaan kepada nelayan kita sehingga nanti mereka juga bisa bertumbuh seiring sejalan dengan posisi perkembangan kota, ekonomi mereka bisa stabil nantinya. Kami juga akan terus komunikasi dengan teman-teman perdagangan. Kemarin juga kita tahu tahun lalu kalau tidak salah ada bantuan kepada teman-teman UMKM kita tapi tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah mudah-mudahan tahun ini ada bantuan banpres kalau tidak salah pada waktu itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu kita harus ke bank untuk bagaimana diskusi dan menindaklanjut terkait dengan penyalurannya. Mudah-mudahan
nantinya di tahun ini kita juga dapat bantuan itu untuk teman-teman UMKM untuk merangsang mereka sehingga bisa bertumbuh. Karena kan teman-teman UMKM ini kalau kita berbicara masalah pelatihan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Tapi tinggal memfasilitasi mereka untuk bagaimana mereka bisa menaikkan kelasnya. Makanya tadi sudah disampaikan kita ada kelas Go Global, nanti disampaikan sama Pak Kadis juga ada Go Global untuk bagaimana menelaah isu-isu global yang terjadi untuk bagaimana mempersiapkan potensi UMKM kita bisa sampai di apalagi namanya penjualan nasional bahkan internasional nantinya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Itu juga sudah dilakukan yang artinya memang kalau berbicara masalah persoalan ini tidak akan henti-hentinya habis. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi garda terdepan untuk bagaimana menjadi penyambung lidah untuk masyarakat kita Kota Kendari. Iya, sesuai dengan tugas dan fungsi seorang DPR ya Pak ya. Oke, lanjut mungkin ke Pak Kadis untuk menindaklanjuti. Jadi bagaimana ini Pak? Bahwa memang kan banyak pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ketua Komisi 2. Nah, lantas saat ini memang dari Dinas Perdagangan UMKM Kota Kendari, apa yang memang juga menjadi sebuah upaya ini sebagai salah satu cara untuk mengembangkan masyarakat. Ini lagi-lagi kan manfaatnya untuk masyarakat juga. Silakan Pak. Baik, Pak. Kita bergeser lagi nih masalah UMKM. Kemarin di tahun 2021, tahun 2022 melalui APBD daerah Kota Kendari, Kota Kendari itu telah mengucurkan dana untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yaitu go digital, modern. Ini maksudnya tujuannya agar memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sistem yang kita gunakan dalam niaga atau perdagangan ini kita tidak hanya menggunakan sistem manual yang masyarakat, kita menggunakan sistem-sistem lain sehingga ada pelatihan go digital, ada go modern, bahkan ada sampai go global. Nah, inilah tingkatan-tingkatan yang telah dilakukan oleh teman-teman di perdagangan. Tujuannya ini adalah bagaimana agar masyarakat ini bisa lebih meningkat sistem cara perdagangan atau niaga mereka. Karena usaha-usaha UMKM yang ada di Kota Kendari itu sekitar 68.000 sekian jumlahnya. Sementara yang terdata dalam NIB nomor induk berdagang itu baru sekitar 12.000 sekian. Nah, saya juga di sini mengajak, mumpung hari ini saya hadir di hadapan masyarakat, bahwa saya mengajak ke masyarakat bahwa mari sama-sama kita betul-betul mengikuti taraf atau cara sistem yang digunakan oleh pemerintah agar bisa memudahkan masyarakat berurusan. Karena menggunakan izin seperti NIB ini memudahkan masyarakat untuk berurusan masalah misalnya ada bantuan kredit usaha kecil apa dan sebagainya. Ini bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka sehingga selisih antara 68 dan 12.000 itu terlalu jauh. Jadi masih ada tingkat atau mungkin kesadaran masyarakat yang menganggap NIB ini adalah satu pajak. Pajak yang akan ketika mereka berurusan berarti dia akan dikenakan atau mungkin terdaftar sebagai pajak tetap. Padahal enggak, NIB ini hanya untuk mempermudah mereka. Semua seperti pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di perdagangan itu juga harus menggunakan NIB. Kalaupun ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat juga itu harus menggunakan NIB. Jadi sekurang-kurangnya yang menggunakan NIB ini dia lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dibanding yang tidak menggunakan NIB. Ini yang harus dipahami ya. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya kita berbicara bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi kreatif kita atau ekonomi UMKM kita. Memang Bapak Wali Kota Kendari ini memang sangat cenderung lebih banyak mensupport ini kegiatan UMKM. Beliau selalu mengingatkan kepada kita OPD bahwa kalian harus bisa mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat dengan cara dan pola yang kalian lakukan agar bisa pedagang ini bisa bersaing di era digital ini. Karena kalau kita hanya menggunakan sistem atau cara penjualan pasaran itu kita tidak bisa bersaing. Kita harus menggunakan sistem digital sehingga Bapak Wali Kota itu mengucurkan dana melalui APBD untuk ikut kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Kita juga ada bantuan-bantuan lain seperti di Dinas Koperasi, bidang koperasi juga ada pelatihan.
Kita ada 3 sampai 4 kali pelatihan dalam setiap kegiatan. Jadi semua UMKM ini, apakah dia skala mikro atau kecil dan sebagainya, kita sudah memberikan fasilitas ini. Kita membuka peluang agar UMKM kita ini bisa tahu dia sebenarnya bahwa peluang usaha yang ada di Kota Kendari cukup besar untuk mereka. Tinggal bagaimana mereka bisa menangkap semua peluang-peluang ini. Nah, di sini fungsinya Dinas Perdagangan adalah bagaimana memberikan sosialisasi kepada pedagang, memberikan kita juga harus ada koordinasi dengan bidang-bidang lain atau stakeholder lain. Ada PTSP di sini. Hadir PTSP di sini beberapa izin NIB. Dan mereka juga harus koordinasi dengan kita di perdagangan. Nah, nanti kami yang sampaikan ke PTSP bahwa sekian jumlah UMKM ini. Coba kalian ramu data ini dan kalian coba sampaikan ke kelurahan bahwa alamat lengkap. Kita by name by address lengkap kita. Secara tidak langsung ini kita lihat bahwa sebenarnya banyak peluang sebenarnya untuk masyarakat ya dibanding yang tadi mungkin mata pencariannya sebagai pengecer bahan bakar minyak ya Pak. Bahkan tadi sudah dijelaskan sama Pak Kadis. Jadi tinggal kayaknya ini masyarakat memang harus pintar-pintar membaca peluang. Itu. Nah, terakhir mungkin saya kembali ke Bapak Wakil Ketua Komisi 2. Lantas apa ini Pak harapan untuk seluruh masyarakat dengan adanya tadi pembahasan kita memang tentang maraknya Pertamini dan pengecer BBM di seputar SPBU karena itu mengandung banyak sekali resiko dan bahkan juga dalam regulasi itu sudah jelas aturannya. Lantas dengan banyaknya peluang yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, saya rasa tinggal masyarakat nih mengambil sikap. Menurut Bapak harapannya gimana untuk mereka? Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kadis Perdagangan. Jadi tinggal kemauan kita dari masyarakat untuk bagaimana berupaya mencari peluang-peluang kerja yang lain. Tidak terpaku pada pekerjaan satu fokus pekerjaan, tapi mencari peluang-peluang kerja yang bisa meningkatkan taraf hidup kita. Itu yang pokok utama. Yang pertama, kemudian juga ini kan tidak hampir semua rata, minta maaf ini kepada teman-teman masyarakat, tidak semua rata kita punya pola pemahaman atau apa. Nah, harapan juga kita dari teman-teman OPD menjemput teman-teman masyarakat yang punya keinginan, kemauan untuk berusaha lebih mapan meningkatkan taraf hidupnya, kita jemputlah. Harapan kita yang belum punya, misalnya disampaikan tadi belum punya NIB, bisa kita siapkan bagaimana fasilitasi mereka masyarakat agar supaya, karena tingkat pemahaman kita untuk mengurus itu kan akan berbeda-beda. Nah, harapan kita seperti itu. Peluang-peluang kerja yang disiapkan oleh pemerintah kota itu sudah banyak sekali. Tinggal kemauan kita, keinginan kita untuk bisa menjemput bola itu, kemudian kita bisa mengapresiasi masyarakat, bisa mendapatkan tempat bagaimana dia mencari nafkah, mencari hidup di Kota Kendari ini lebih layak. Seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Jadi memang niat dan kemauan ini adalah dua hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat Kota Kendari. Lagi-lagi untuk meningkatkan taraf dan hidup yang jauh lebih layak, saya yakin bahwa semua orang pasti punya kompeten yang dimiliki oleh dirinya masing-masing. Tinggal bagaimana saja mau mengarahkan nih kemampuannya ke arah yang positif kah atau yang negatif. Nah, di sini kita sebagai masyarakat ya marilah sama-sama bijak, dan saya yakin ketika masyarakat sudah sadar ini juga akan membantu kemajuan daerah Kota Kendari. Baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, tandanya Dian harus pamit dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Brilian Pagala SARS selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, juga Bapak Sahabudin SIP selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, dan juga Bapak Alda Kesutan Lapaes selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah, dan tidak lupa saya kembali mengajak Anda untuk terus menyaksikan program Parlemen Kota Kendari. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.